Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja, hari ini Selasa 5 April 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Ciptakan kostum gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dari salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang tak pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang senantiasa setia Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang terus Engkau perdengarkan bagi kami. Saat ini kami mau diam sejenak Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan buat kita yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dalam bahasa Batak dikatakan, Akanatiuk di Portibion, jalan amarlea ipilit di Batak. Tung siswadai do, asa suada hononna nang congcong hian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, biasanya kita akan cenderung menilai seseorang dari tampilan luarnya, dari statusnya, dari keadaan seseorang. Kelayakan seseorang untuk bisa menerima sebuah tugas tanggung jawab
terpilih untuk sebuah jabatan kedudukan dalam apapun itu, mungkin di tengah-tengah kenegaraan, tengah masyarakat, kumpulan, bahkan kadang di dalam gereja juga, hal-hal tersebut, tampilan tersebut, status tersebut, begitu banyak mempengaruhi kita. Namun berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Caranya ketika ia memilih orang-orang yang dia panggil, yang dia pakai untuk menjadi hambanya, menjadi utusannya untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menjadi pelayannya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memilih ke-12 murid untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus tidak memilih orang-orang dari masyarakat yang terpandang pada saat itu. Orang-orang yang memiliki status kedudukan atau pekerjaan yang mungkin pada saat itu adalah status atau keadaan yang benar-benar dianggap layak. Tetapi Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya dari kalangan masyarakat biasa. Mereka hanyalah para nelayan, pemungut cukai. Dan bagi masyarakat umum, status mereka itu adalah status yang rendah sebenarnya. Bukan status yang diperhitungkan. Tetapi Tuhan Yesus sengaja memilih para murid-murid dari orang-orang yang tidak terpandang. Bukan mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, orang yang cakap dan punya status. Tuhan Yesus juga memakai orang seperti mereka. Buktinya Paulus, Tuhan memakai dia, menjadikan dia sebagai seorang rasul. Namun memang kebanyakan orang-orang yang dipanggil, dipakai menjadi hamba Tuhan, menjadi alatnya adalah mereka-mereka yang menurut pandangan dunia ini bukanlah orang-orang besar, bukanlah orang-orang yang memiliki status yang benar-benar bisa diandalkan dan membanggakan. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus memilih memakai murid-muridnya dari orang-orang sederhana seperti itu, orang-orang kecil? Kenapa tidak dari orang-orang besar seperti Rasul Paulus misalnya, dari kalangan orang-orang yang memang terpandang di tengah masyarakat pada saat itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan memilih orang-orang kecil, masyarakat biasa, Tuhan mau menyatakan bahwa kerajaan Allah di tengah dunia ini, pekerjaan Allah di tengah dunia ini tidaklah ditentukan oleh kekuatan, kepandaian, keberadaan manusia, tetapi pekerjaan Allah, kuasa Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang dipakainya. Itulah yang membuat kerajaan Allah tumbuh di tengah-tengah dunia ini, membuat pekerjaan Allah berjalan di tengah-tengah dunia ini. Cara Allah memang sungguh di luar jangkauan manusia. Berbanding terbalik sekali dengan cara pikir manusia dalam menilai orang lain, mengerti, memahami apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan itu. Memilih orang-orang sederhana, orang-orang kecil, bahkan orang-orang yang dianggap hina untuk pekerjaan pemberitaan Injil, untuk mengembangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah untuk membungkam orang-orang yang mencoba untuk memegahkan dirinya, untuk meninggikan dirinya, yang menganggap bahwa kekuatannya lah
kemampuannya lah yang membuatnya bisa mengerjakan dan menentukan kemajuan, pertumbuhan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia itu. Itu sebabnya pada ayat 29 di sana dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya jangan ada orang yang mencoba untuk menyombongkan dirinya dengan segala yang sudah dia lakukan, segala yang dia perbuat, dengan segala kemampuan yang ada di dalam dirinya. Di tengah-tengah pekerjaan Allah, di tengah-tengah pelayanan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Allah dapat dengan bebas memilih dan memakai siapapun di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi alatnya. Apakah dia orang yang lemah atau kuat? Mungkin dia orang yang pintar atau bodoh, yang kaya, yang miskin, yang besar, yang kecil, yang sempurna atau yang bercacat. Semua itu dapat Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Dan bagaimanapun keadaan seseorang yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai, itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penentu di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan kerajaan Allah di dunia ini. Sebab bukan manusia itu, bukan kemampuan itu, bukan status manusia itu yang menentukan. Tetapi pekerjaan kerajaan Allah di dunia ini benar-benar itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kuasa Allah semata. Yang memakai orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi alatnya. Menjadi alat semata untuk melakukan pekerjaan itu. Dan Allah memberi kuasa, kemampuan bagi orang-orang yang dipilihnya. Mungkin dia lemah, mungkin dia hina, mungkin dia tidak sempurna. Tetapi Allah yang bekerja di dalam diri orang tersebut memampukannya, menyempurnakannya, menguatkannya untuk bisa melakukannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan lagi ada sikap di dalam diri kita yang suka memandang rendah, menilai orang lain dengan rendah di tengah-tengah pelayanan kerajaan Allah. Karena kita melihat tampilan fisiknya, karena kita melihat tampilannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan lagi merendahkan orang hanya karena pandangan mata kita. Jangan lagi meragukan orang hanya karena tampilan luar semata. Dan Tuhan juga dapat memilih kita masing-masing untuk melakukan pekerjaan yang Dia tetapkan. Mungkin kita juga ada yang berkata, aku tidak sanggup, aku lemah, aku tidak cukup kuat untuk itu, aku ini hina, dan banyak alasan lain yang membuat kita merasa tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apapun keadaan kita masing-masing, ketika Tuhan memanggil, memilih, dan mau memakai kita, percayalah, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, kuasanya yang mau dinyatakan di dalam hidup kita, lewat keberadaan kita, seperti apapun kita, kuasa Allah mau dinyatakan. Dan Allah hanya menginginkan dari kita sebuah kesediaan, ketaatan untuk memberi hidup kita dipakai oleh Allah. Supaya kita menjadi alatnya dan supaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui keberadaan kita dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kehinaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini supaya kami belajar untuk lebih memahami bahwa bukan kekuatan kami, kemampuan kami sebagai manusia yang menentukan Tuhan pekerjaan kerajaan di tengah-tengah dunia ini, supaya kami tidak lagi memandang rendah siapapun orang-orang
yang Engkau pilih dan Engkau pakai menjadi alatmu. Dan supaya kami juga Tuhan selalu memiliki kesediaan, hati, ketaatan untuk memenuhi panggilan-Mu ketika Engkau menginginkan kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu. Sebagaimana keberadaan kami, dalam kelemahan kami, kekurangan, ketidaksempurnaan, kehinaan kami, biarlah di dalam semua itu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, nama-Mu sungguh dipermuliakan, dan kami semua belajar untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan tidak seorang pun kami Tuhan yang memegahkan diri kami, kemampuan kami, apapun yang kami perbuat di tengah-tengah pekerjaan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kasih kami semakin bertambah-tambah terhadap-Mu, dan kami boleh semakin penuh ketaatan untuk menurut kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus kita mensyukuri kesehatan yang Tuhan berikan dan menjaganya dengan terus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.